Selamat datang. Selamat datang sahabat Femina yang sudah bergabung. Sudah siap mau bertemu ya chef favoritnya, mau siap bertemu chef Degan Septo Aji. Aku kan sebentar lagi mengundang sang chef terkenal yang kayaknya lagi masak nih dapurnya, siap-siap buat buka puasa. Nah, Oke, sebentar ya, saya mau mengundang dia dulu. Siapa di sini yang pengen banget bertemu dengan chef Degan Septo Aji online? Oke. Lagi di dapurnya, kita akan ngintip dapurnya seperti apa, masak apa. Kalau seorang chef yang sangat hebat, kalau di rumah masak apa ya? Kata sih dia bakal bikin ayam panggang dan akan nyambel di depan kita. Jadi kita harus nonton kan. Bagi seorang perempuan kita penting harus bisa bikin sambal yang enak, biar segala macam masakan enak. Oke, hai teman-teman, terima kasih yang udah gabung. Saya dengan Tria. Saya adalah jurnalis Boga Femina. Suara saya jelas? Apakah suara saya cukup jelas, teman-teman? Oke. Cukup jelas ya suara saya? Sebentar ya. Nah, hari ini kita jam 11 nih ngobrolnya. Biasanya kan jam 4 sore. Ya kan? Karena kita mau sudah hari puasa, jadi jam 11. Kalau kayak terlalu sore nanti kayak teman-teman udah persiapan untuk masak buka puasa, betul? Ya yang oke. Hai Chef Chandra. Hai Chef Chandra Putra Lombok. Hai Mbak Gracia. Jelas ya suaraku. Hai Benita Luisa, selamat ulang tahun. Tuh, yang baru selamat ulang tahun, yang selamat ulang tahun. Tuh, ada namanya Benita Luisa. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Selamat berpuasa di hari pertama. Jumpa lagi di Instagram Live Food 911. Food 911 pasti ada hal yang sangat urgent dong yang pengen ditanyakan di persoalan dapur. Teman-teman silakan, karena hari ini narsumnya sangat jagoan banget untuk urusan cooking, oke? Dan dia sudah melalang buana di Indonesia dan juga di luar negeri, berada di industri restoran, oke? Jadi kayaknya pertanyaan teman-teman akan dilibas habis oleh Chef Degan Septo Aji. Saya Tria, jurnalis Boga Femina, akan take over Instagram Live Femina Food 911 seperti biasa selama 30 menit. Semua pertanyaan teman-teman akan kita jawab di 15 menit terakhir acara, oke? Jadi kalau ada yang ngirim pertanyaan akan dicatat oleh Mbak Mimin ya, ibu produser. Jangan khawatir, jangan merasa dicuekin, karena semuanya akan dicatat. Kita akan wawancara Chef Degan. Nah, Chef Degan juga adalah seorang konsultan restoran. Dia punya catering nih, terkenal banget, namanya catering Nasi Bagus, spesialis masakan Indonesia. Kita akan tanya-tanya, dia ada makanan apa sih yang mungkin kita mau coba kalau di rumah ya, dari Nasi Bagus ya. Nah, biasanya kita ngeliat Chef Degan nih dari panggung ke panggung, oke? Nah, kita melihat kalau di rumah dia masaknya seperti apa. Saya akan invite Chef Degan dulu ya. Kita boleh bertanya, apa kabar Chef Degan? Mau tanya-tanya masakan. Hai Arni. Tuh, hai. Oh, Nasi Bagus juga udah. Hai Mbak Ike, hai Mbak Anissa, hai Mbak Nita, hai Mbak Lili. Oke, siap, kita invite chefnya. Apakah dia akan Oke. Ya, nanti kalau chefnya bikin masakan ditahan ya. Kita lagi puasa. Oke. Kita bisa nyontek resepnya. Oke, kita menunggu sang chef terkenal untuk gabung bersama kita. Saya senang banget nih bisa wawancara live dengan Chef Degan. Mana dia? Apakah dia lagi ngumpet? Tanya Chef Degan yang bisa kita lihat di TV, jadi juri. Balik. Apakah kita menjuri hari ini? Tidak. Nah, yeay! Hai Chef Degan. Halo, apa kabar? Oh, baik. Chef sehat semua kan? Ya, alhamdulillah baik-baik aja di sini. Tuh, banyak banget fansnya. Ayo yang fans pada Chef Degan, halo doang boleh. Yang mau ngasih pertanyaan teman-teman jangan khawatir, akan dicatat oleh ibu produser. Jadi jangan merasa dicuekin, pasti akan dijawab di akhir wawancara. Kita sekarang, aku yang akan wawancara Chef Degan dulu, teman-teman di hold dulu, sabar, jangan pergi, ninggalin Instagram Live, karena pasti akan dijawab. Karena kita mau ngubek dulu kehidupan dapur Chef Degan seperti apa, dan lagi masak apa hari ini untuk buka puasa. Siap, sahabat Femina? Oh, Chef Degan. Gimana Chef, nih? kayaknya Gimana? sekarang lagi di rumah terus nih ya, Instagramnya penuh banget dengan video masak nih. No choice kan? Nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya bisa masak-masak lagi nih. Oh iya ya, biasanya nggak punya waktu masak di rumah ya? Enggak, biasanya di rumah jarang aku masak. Karena biasanya kalau aku di hotel atau misalnya kalau aku lagi di tempat kerja kan,
Kalau dulu sebagai executive chef kita kan udah jarang masak, kita mengatur Iya. anak buah, kita bikin menu, mereka yang produksi tapi mereka kita paling cuma nyicip-nyicip, ngatur-ngatur event, planning segala macam kan. Jadi asli masak itu saya udah jarang gitu loh. Tapi kebetulan karena sekarang di rumah aja, ya no choice kan, saya harus masak dan memang saya senang masak, itu masalahnya. Oke. Chef, ada yang bilang chef banyak banget yang bilang suaranya kecil, boleh kerasa dikit nggak chef suaranya? Maaf ya banyak request dari penonton. Suaranya gedein dikit chef. Halo, bisa dengar? Oh ya masih kecil sih. Rada gimana ya Cok? Atau Bluetoothnya atau Gimana bisa Halo? dengar sekarang? Nah, Halo? yes, jelas banget Oke. banget sekarang. Oke. Nah, udah teman-teman Oke, udah jelas gimana nih? chefnya. Nah, oke. Chef, Tri mau mulai wawancara nih ya. Biasanya kita kalau wawancara di belakang layar sekarang disaksikan semua orang, nggak apa-apa ya wawancara ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Chef, nah ini kan kalau di rumah tuh ya, kamu tuh biasanya sarapan apa sih? Kalau aku lihat kan selalu sehat-sehat tuh. Atau Ya. kalau chef kan biasanya udah selalu keliling ke luar negeri, apakah lama di Jerman ya? Ya, Apakah betul. sarapan harus sarapan gaya Jerman juga atau masakan Indonesia juga biasanya kayak gimana? Enggak juga sih. Kalau saya sih sarapannya sebetulnya apa yang ada di rumah gitu loh, ya nggak? Tapi Ih, sama saya ya, tapi saya berusaha cuma misalnya gini ya, saya berusaha kalau sarapan itu makan yang bervariasi gitu loh. Jadi ada seratnya, ya, ada buah, ya nggak? Ada itu misalnya protein kayak susu atau gitu ya. Jadi itu Ya. penting. Kalau paling gampang kalau di barat itu kan sarapan yang memang bagus pagi-pagi itu kan kayak muesli gitu loh ya nggak. Kita Ya. ada hafernya ya atau oatnya, kemudian ada buah ya, ada yogurt ya nggak. Kemudian ada susu ya nggak. Ini dicampur terus kadang-kadang kita pakai juga ini apa dry fruit kayak misalnya kita bisa masukin kurma. Kayak sekarang ini bisa masukin kurma, tengah kita bisa masukin misalnya raisin gitu ya nggak. Nah ini buat sarapan memang sangat bagus karena semua kebutuhan nutrisi kita dapat di dalam muesli itu gitu loh. Tapi kadang-kadang ada nasi dari kemarin ya nggak. Kemudian tak bikin nasi goreng atau enggak. Kadang-kadang saya punya makanan-makanan sisa yang enak memang pakai nasi atau sambal yang kita bikin sehari sebelumnya. Nah itu akhirnya ya saya juga makan masakan Indonesia, kadang-kadang bubur, kadang-kadang ada alpukat atau pisang di meja, ya tak bikin sesuatu dari alpukat. Ada tomat, salad misalnya gitu. Itu kan ya gampang lah ya nggak. Jadi nggak mesti banget semua. Jadi ada juga banyak Indonesianya. Kadang-kadang pun kalau lagi nggak lagi ini ya corona itu kan di depan rumah ada juga yang tukang bubur yang lewat gitu kan. Sekarang memang nggak ada gitu loh. Kadang-kadang juga buburnya nggak masalah juga. Oh, gitu ya. Ya kurang lebih sama berarti sarapannya kayak kita-kita ya. Aku kira kalau sarapannya seperti buffet di hotel. Nggak juga sih. Sama, tenang aja. Chef juga masih sama sarapannya kayak kita-kita semua. Nah, Chef, mau nanya nih. Sekarang kan lagi karantina nih di rumah PSBB ya. Lagi PSBB, lagi PSBB begini tuh. Kalau maaf ya, chefnya rada sinyal ini hilangnya. Sinyalnya lagi hilang. Halo, Chef. Tadi ya, tolong diulang Oke, lagi, maaf, ya. saya nggak dengar. Oke. Chef, kan sekarang lagi PSBB nih. Aku kan kemarin baca nih di Instagramnya Chef Degan, katanya udah biasa kalau di karantina di rumah, suka dikurung gitu zaman dulu waktu di Jerman. Boleh ceritain nggak sih? Kok bisa udah biasa gitu kita keluar rumah gini udah stres? Gini loh, waktu saya kecil itu kan saya punya bapak tiri ya. Nah, bapak tiri dulu sangat berdisiplin ya. Saya dulu kalau main itu boleh sampai jam 5 sore. Jam 5 sore saya harus pulang, ya nggak? Pokoknya jam 5 sore pulang, jam 6 makan, jam 7 saya udah harus di kamar, ya nggak? Ya umur saya waktu itu ya sekitar ya dari SD sampai SMA, SMP loh, sampai SMP kan. Jadi saya itu jadi di jam 7 udah harus di kamar, ya nggak? Nah, kalau musim dingin nggak masalah karena di luar udah gelap, ya nggak?
Tapi kalau musim panas, itu kan di Eropa itu kan gelapnya baru jam 10, ya nggak? Jadi sudah di kamar jam 7 malam, di luar masih terang. Ada beberapa teman-teman saya masih main di luar, saya udah nggak boleh. Saya di dalam, ya udah, saya harus sibuk. Saya nggak punya sibling, saya nggak punya adik, nggak punya kakak kan. Jadi saya harus menyibukkan diri sendiri kan di kamar. Jadi apa aja yang Ya. saya punya, buku-buku tak baca sampai saya baca 10 kali, 100 kali kali ya. Komik yang saya punya, ada punya 3 komik, tak baca udah bolak-balik berapa kali itu, ya nggak? Kemudian akhirnya larinya ke buku-buku sekolah, gitu loh. Iya, akhirnya larinya ke buku-buku sekolah. Kalau buku-buku sekolah kan, ya itu bagus, karena akhirnya kita banyak belajar baca buku-buku sekolah, akhirnya itu berguna untuk akhirnya besok di sekolah. Jadi, waktu saat itu, ya angkanya agak baik sih, waktu saat itu. Menjadi siswa berprestasi. Berarti tapi dulu ada bacanya ada buku resep nggak atau belum tuh? Belum kepikiran situ. Enggak, sama sekali enggak. Dulu saya baca buku-buku komik bangsa Marvel, saya baca dulu ya waktu masih muda gitu loh. Kemudian saya baca buku apa Winnetou itu yang buku Cowboy Indian gitu loh ya enggak. Itu saya suka triloginya, saya suka baca dulu dari Karl May. Nah itu sebetulnya juga tentang karakter orang ya, sebetulnya di situ banyak dibahas soal karakter orang, gimana kita bisa menjadi laki-laki yang berani, yang pengertian. Itu sebetulnya lumayan lah, tapi dengan story Indian cowboy yang di Amerika itu zaman dulu gitu ya nggak. Jadi sangat-sangat menarik tuh loh. Ada yang nanya idola Marvelnya siapa? Tuh, ada yang nanya. Ada macam-macam. Ada Spider-Man, Captain America, sama ini ada satu lagi, tapi dia di Silver Surfer dulu, saya suka. Oke. Nah, ada yang nanya, sebetulnya pertanyaan di akhir pertanyaan nih, cuman ada, tapi rada nyambung ke pertanyaan saya selanjutnya nih, ada yang nanya juga sama, akhirnya tiba-tiba bisa nyemplung masak itu pergi ke sekolah masak. Gimana itu korelasinya? Enggak. Sebetulnya gini, nah saya kan dulu, orang tua saya kan dua-duanya kerja, ya waktu saya kecil. Ya. Jadi saya dari kelas 2 SD sudah sendiri di rumah, itu udah biasa, ya enggak? Jadi pagi-pagi ibu saya suka masak nasi, ya. Jadi ibu saya pagi-pagi masak nasi, masak lauk, dan saya dari umur sekitar 7 tahun sudah harus belajar gimana memanaskan masakan tersebut kan untuk makan siang, ya enggak? Iya, akhir itu saya pertama kali saya diajarin sama ibu masak ini telur ceplok. Itu masakan pertama yang saya belajar dari nol lah istilahnya, ya enggak? Itu waktu saya umur 7 tahun. Jadi saya belajar gimana bikin telur ceplok. Yang lain, lauk-lauk lain udah ada, tinggal dipanasin aja. Ya, nyala sampai mendidih, dimatiin gitu loh. Udah, zaman dulu pun sudah ada rice cooker kan. Jadi ambil rice cooker, sudah nasinya udah anget, tinggal kita makan kan. Jadi saya sendiri, saya pulang ke rumah itu belum ada orang di rumah. Jadi saya sendiri. Ibu sama bapak tiri saya baru pulang jam 5 sore gitu loh. Jadi dari jam 1 sampai jam 5 sore ya saya sendiri gitu loh. PR habis itu main lah di luar ya nggak. Jadi dari situ udah mandiri. Berarti 7 tahun itu di rumah pulang sendiri, nyiapin makan sendiri. Iya, kan di sana nggak ada pembantu. Gimana? Gak juga kan buat disuruh nemenin gitu misalnya bude yang ini temenin dulu ke rumah, nggak ada dong ya? Nggak ada, saya kan sendiri dulu, kita kan sendiri. Ya kita orang Indonesia sendiri, sekitar itu semua orang Jerman. Saudara kan nggak ada di situ, paling tetangga gitu, tapi masing-masing kan sibuk. Ya, tuh teman-teman ya, ternyata aja kalau di luar negeri itu kan sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita kayak ngebayangin tinggalin anak di rumah gitu, SD 7 tahun tuh kelas 2 SD, apa 1 SD, udah angetin gitu ya. Jadi kalau dikasih lagu sedih, bisa jadi sinetron nih, saya sedih banget saya. Jadi kemudian kita pertanyaan selanjutnya happy-happy ya. Ya itu biasa di sana. Angetin makanan. Iya itu biasa sebetulnya kan. Nggak cuma saya, teman-teman saya juga begitu yang orang tuanya kerja kan. Jadi memang dari muda ya kita main sendiri, akhirnya PR sendiri, habis itu keluar juga main sendiri jadi sama mereka. Jadi makanya saya habis PR saya boleh keluar. Tapi jam 5 sore saya udah harus balik gitu loh. Enggak. Udah, aduh ya, kayak tentara ya.
hasil dari pabrik Jerman begini ya, Chef. Kebetulan rumah kita di belakang kuburan lagi. Aduh, tapi kan kalau kuburan di sana bagus-bagus ya, Chef, buat foto-foto kita, buat foto Memang, Instagram. memang bagus-bagus. Memang bagus. Dari kamar saya bisa lihat kuburan sama kamar mayat dulu. Waduh. Nah, ini teman-teman. Jadi, ya, walaupun hidup di luar negeri, tapi tetap belakangnya kuburan. Tapi keren kuburannya ya. Ini bisa 30 Keren menit cuma memang. nyeritain bagaimana kehidupan masa kecil, sangat menarik. Tapi karena ini kita temanya dapur hari ini, Chef, biar tetap Ya. semangat dan positif buat ibu-ibu yang di rumah nih, sahabat Femina, lagi sulit belanja di luar, pembantu juga yang harian nggak datang lagi. Ada tips nggak sih biar tetap happy di dapur? Nah, kalau menurut saya itu gini, saat ini kan sebetulnya kita punya banyak waktu untuk memang masak ya. Ya aktivitas Hmm. harus banyak, ya nggak? Kita misalnya bisa saat ini bisa belajar nari, bisa Oh. berolahraga di rumah, ya nggak? Apa itu mau mau apa? Mau yoga atau misalnya mau pilates atau misalnya zaman dulu kan ada aerobik yang zaman dulu masih in ya, nggak tahu sekarang masih in atau enggak. Itu kita bisa juga cari di internet, bisa aerobik juga, ya nggak? Jadi Oh. hal-hal gitu kan karena banyak waktu kita bisa lakukan supaya kita sendiri juga tetap aktif. Kemudian salah satu kan masak. Biasanya Ya, dimasakin ya, habis itu kita punya waktu sendiri, kita bisa masak. Alat-alat dapur kan pada punya semua, ya nggak? ya. Heeh. Kemudian, nah sekarang kuncinya adalah bahan-bahan. Kita punya bahan-bahan apa di rumah, ya nggak? Eh, Mm. Misalnya yang tadinya ingin bikin, ya nggak tahu lah, bikin ayam panggang lah atau apa itu nggak pernah kejadian. Tapi kalau lihat sebenarnya gampang sekali gitu kan. Atau pengen bikin kue gitu loh nggak. Biasanya kok kelihatan Ya. gampang banget, masa gue nggak bisa. Nah sekarang ini saatnya yang kita bisa gitu loh. Kalau seandainya pertama kali nggak jadi, nggak masalah, kita bikin lagi. Saya pun apa yang saya belajar, apa yang saya bikin nggak langsung jadi gitu. Sekarang ini kan saya juga suka masak kue ya, bikin kue ya sebetulnya. Karena Heeh. zaman saya pernah belajar cara cara buatnya, tapi saya nggak pernah punya waktu bikinnya. Ya nggak, apakah itu di tempat kerja karena saya bukan bidang pastry atau di Ya. rumah, apalagi di rumah nggak sempat nggak punya kesempatan kan. Nah sekarang saya punya banyak kesempatan ya, akhirnya bikin roti, bikin kue. Nah, nggak langsung bisa juga pertama kali. Jadi eh, ya ini mau ditunjukin. Kadang-kadang juga gagal gitu loh. Ini si Nike lagi bawain kuenya yang saya bikin kemarin-kemarin. Misalnya gitu ya nggak. Jadi nggak usah khawatir kalau gagal ya bikin lagi, coba lihat. Nih kan. Ini bukan Widih. bukan ini juga bukan kue yang sempurna gitu. Tapi yang penting kan untuk makan sore kan Ya. lumayan ya nggak. Ya, karena Nah jadi nggak bisa diajak ngapain lagi sih, anak-anak. Chef. Mm-mm. Betul, diajak anak-anak kan, diajak bapaknya, mungkin bapaknya mau nyoba juga gitu loh, ya nggak? Masak itu bukan bukan masalah perempuan zaman sekarang, it's Ya. apa unisex ya nggak? Masalah masak itu sekarang unisex man, ya nggak? Ya. Heeh. Betul. Oke deh. Nah, Chef, kita ke sesi 2 ya sekarang, Chef. Mau nanyain dong soal bisnisnya sekarang nih. Kan sekarang kan sebetulnya kalau mau manggung kan kita udah nggak boleh ngumpul-ngumpul nih, Chef. Nggak bisa nonton Chef Ya, dengan live gitu, nonton gitu. Nah, berarti kan ya, sekarang kan jadi punya waktu untuk fokus banget dong ke Chef Degan ini, teman-teman punya catering namanya Nasi Bagus. Nasi Bagus itu Bagoes, B-A-G OES. OES bagus ya, nasi bagus, nasi bagus. Kemarin kan lagi Ya. bagi-bagi donasi. Masak apa sih pas di donasi itu? Wah, macam-macam. Kita bikin dari nama nasi bowl ya, nasi bowl yang nasi di bawah, terus di atas ada lauk-lauk, sama nasi kotak yang variasinya macam-macam. Ada misalnya ada yang nasi Bali, ada yang nasi liwet, ada yang nasi bakar, macam-macam ya nggak? Biar Oke. bervariasi, biar orang yang terima itu juga nggak bosen ya nggak? Kalau catering harian sekarang bisa kan biasa melayani pesta nih. Bisa juga. Kita masih kadang-kadang masih catering juga ke misalnya beberapa bank ya, karena mereka kan di dalam corona, zaman corona ini kan tetap ada yang kerja ya. Mungkin nggak semua bisa dari rumah gitu ya nggak. Jadi ada yang Ya. bisa melayani customernya. Jadi
untuk mereka kita juga bikin, untuk perusahaan lain-lain juga ada yang punya situasi yang mirip juga begitu. Dan banyak Oh. perusahaan sekarang kan kadang-kadang sudah tidak membolehkan karyawannya keluar dari office-nya ya. Jadi masuk ke office, Hah? kemudian Oh, keluarnya baru boleh nanti kalau udah pulang, ya nggak? oh Jadi di iya iya. situ kita kadang-kadang antar makanan untuk mereka juga gitu loh. Oh, jadi buat corporate ya, chef ya. Betul, Kalau kayak kan sekarang kan lagi betul. hantaran, biasanya kan orang kalau mau lebaran pasti kan beli hantaran, tapi kan sekarang nih kayaknya pasar hantaran tuh akan gede, akan punya market baru kalau menurut dugaan Tria, karena banyak banget orang-orang yang biasanya ngirim hantaran jadi pengen ngirim karena saking kangen gitu, karena social distancing jadi Ya, pengen nih betul. hantaran kan, jadi yang Ya, dulunya cuma kayak orang kantoran atau antar keluarga, sekarang antar individu sahabat nggak bisa ketemu, ya udah kan kita pengennya ya. apa kirim makanan. Kalau kayak di nasi bagus gitu hantaran yang cakep juga udah bisa dipesan chef, apa pas nanti pas jelang Bisa, jam bisa. lebaran aja. Bisa banyak sekali itu kita punya yang namanya paket misalnya nasi kuning ya, ada Ah, yang nasi liwet, nasi hmm. bakar, nasi pekalongan, nasi istimewa Bali, macam-macam Oh, ada itu loh. Kayak di kalau apa di Instagram kita juga ada semua ininya paket-paketnya. Nih, ini ada Nike kan? Ini ada ah. Nike. Nih, coba jelasin sedikit. Kenapa, kenapa? Tuh kan, nah Hantaran. ini ke istrinya tuh kan muncul juga. Nah, ini adalah Bener sih ya. customer setianya Chef Degan nih kalau di rumah nih Mbak Nike nih yang jadi uji Iya. coba. Mbak Nike ceritain dong kalau hantaran-hantaran itu di nasi bagus yang bakal hits nih kayaknya apa yang perlu dipesan, yang perlu dicoba. Hmm. Kalau aku lihat kan kayaknya Yang bentuknya tuh paling kayak nasi campur ya, gitu. Orang pun bener-bener nggak usah turun ke betul. dapur, seret semuanya siap gitu kan. Nggak ada pembantu lagi sekarang. Bener, Apa tuh Mbak yang bener. bakal Pokoknya favoritnya kayaknya? satu hantaran pokoknya udah komplit kan, ada nasinya dan semua lauknya. Apa dari kalau ada daging atau ada ayam atau juga sayur dan lauk pendamping itu udah komplit. Menu-menunya juga ada banyak pilihan. Tadi kan Chef Degan juga udah sebutin beberapa ya. Kayak nasi liwet itu very popular. Nasi Bali, nasi bakar, nasi ijo, ada nasi sekarang juga mulai pada nyobain nasi pekalongan gitu kan. Lumayan banyak lah variasinya. Nah, ini juga kelihatannya selama masa PSBB ini ya orang rata-rata daripada bosen di rumah gitu kan, variasinya pasti kan pesen-pesen dari Iya, luar gitu pasti kan. ya. Jadi ya pasti kita kirim-kirim. Itu di pangku duduknya apa bagaimana itu? Enggak, enggak. Ini karena deket aja duduknya. Biar masuk ke kamera gitu loh. Kan screen-nya kan agak gini, jadi kita juga harus Di pangku kan juga nggak Dan apa-apa suami istri. tapi nggak apa-apa, suami sendiri kok. Biar romantis gitu loh. Kan kita melihat Chef Degan di rumah bagaimana, kalau di panggung kan nggak bisa kalau di panggung nggak bisa ngeliat Mbak Nike-nya di belakang layar. Mbak Nike selalu. yang paling paling laku, paling laris di nasi bagus tuh apa? Orang selalu nyari-nyari. Oh, sekarang tuh selalu nasi liwet, nasi bakar, nasi ijo, Heeh. Ya. yang kayak gitu-gitu Oh, deh. Nasi Pokoknya. bakar tuh lagi in banget Ya. nasi bakar iya. sekarang. Nasi bakar bolak-balik. Baiklah, oke teman-teman jangan lupa ya, nanti aku akan kasih alamat Instagramnya setelah di akhir wawancara. Nah, sekarang kita akan ke sesi 3 nih teman-teman yang udah nunggu. Chef Degan akan menunjukkan sesuatu. Chef, kalau Tria lihat kan di Instagramnya Chef Degan, dapurnya keren banget. Ovennya banyak banget. Ya, Bisa aja loh. Ya sebagai kalau chef kan harus punya tantangan gitu loh, ya enggak? kirain kalau Buat chef di saya rumahnya tuh kan butuh nggak kayak perlu ada gituan. oven lagi, ovennya udah di kantor. Enggak juga sih. Tetap aja kalau main kan di rumah kan. Kalau di rumah saya itu gini, itu ya. Kalau masuk ke rumah saya nggak punya ruang tamu. Saya ada ruang makan, kemudian dapur gede, itu aja. Jadi Aduh, my playground is the kitchen gitu loh. Jadi saya nggak ada namanya ruang tamu. ya, tuh teman-teman. Emang kalau rumah-rumah kekinian itu sekarang ya, masuk ke rumah tuh emang gak ada ruang tamu, langsung ruang makan sama dapur yang keren. Jadi tuh, yang lagi pada Soalnya cafe, gini, gitu saya lah. pikir gini loh. Saya pikir gini, orang udah jarang kan nongkrong di ruang tamu, ya nggak? Mungkin zaman orang tua kita masih begitu ya. Kebanyakan kan kalau kita punya temen dateng kan pada langsung duduk Sama makan kan kita ajak makan nerima kan. Pak RT.
Ya betul. Kalau seandainya datang langsung diajak makan kan, ya udah ruang makannya di situ, sebelahnya dapur saya. Jadi saya masak langsung, kita makan, kita ngobrol. Oke, Ngobrolnya di kita mulai kitchen tour-nya. Boleh diliatin ya, nggak? Handphonenya mau dipegang ayo Mbak Nike apa ikut. bagaimana nih? Ya ya ini Tuh, dipegang Mbak Nike tuh. ya. Ada tuh. Nih. Aduh, keren banget Coba dapurnya. coba ikut saya sebentar karena saya lagi ada ayam panggang. Saya lagi ada ayam panggang di dalam ovennya ya. Saya harus memang iniin dia. Teman-teman, kitchennya kayak showroom ya. Jangan ngiri. Aduh, bagus banget. Chef, itu yang mana TV, yang mana oven tuh? Atau semua tiga-tiganya oven? Tuh lihat loh. Lihat Ah, sini. Ini oh. saya lagi ada ayam panggang nih, ya. Oh. Tuh, lihat kan? Nih. Ini saya lagi mau masak belum selesai kan, harus kasih warna. Jadi harus disiram dulu dikit. Disiram Harus apa? disiram. Ih, ada yang bilang dapurnya keren. Tuh, Disiram netizen. disiram ininya, minyaknya. Ya, itu di jusnya ya. Ya, betul. Ganti sendok. Oke. Baik. Nih. Tuh. Oh, itulah bumbunya ya. Jadi minim bumbu ya. Dari jusnya Ya, lemaknya si ayam sendiri. betul. Jadi gini Tria, tadi ayamnya saya bumbuin ya dengan garam, merica, paprika ya. Kemudian isinya di dalam perutnya saya kasih butter sedikit sama sama bumbu kuning ya. Ya ampun, banyak banget yang nanya teman-teman. Jangan khawatir ya, dicuekin pertanyaan Anda, dicatat, akan dijawab oleh Chef Degan setelah kita akan bikin sambal setelah ini. Oh, ada yang tuh tetap tuh ya menggunakan Bosch appliances. Ih, mantap, kayak TV flat screen. Chef, itu coba yang Oke. paling kanan itu apa? Itu apa tuh? Oven apa yang di belakang? Ada berapa oven Yang atau ini, microwave? yang ini, nih coba. Ini coffee machine, ya. Coba keluar dikit. Nah, gini. Ini coffee machine, ya. Kalau yang ini steam oven. Jadi saya bisa steam sama bisa panggang ya. Kalau yang tadi cuma manggang aja, tapi yang ini lebih kecil, dia dalamnya lebih kecil. Jadi saya bisa nyetim di sini sama bisa manggang, atau yang satunya cuma manggang aja tapi lebih gede. Di situ saya bisa bikin kue sama roti dan segala gitu. Wow, Ya? ini teman-teman bukan pesan-pesan sponsor, tapi hostnya yang kepo, karena hostnya gila banget sama peralatan dapur. Kalau melihat begitu langsung kepo tingkat tinggi. Enggak sih, kalau saya sih memang mainan saya kan gituan gitu loh. Ya, Paling olahraga dikit, terus saya nggak punya motor besar, kitchen bagus gitu aja. ya, itu dia. Cara Ayo kita masak-masak ayam dulu sama gimana? nih. Yuk, cus, mari mainkan. Mari, teman-teman. Aku Oke. mah sebagai wanita nggak bisa nyambel, akan sangat menyimak ini. Catat ya, teman-teman. Tuh, Oke, nyatet. ini ya, Hmm. kita mau nyambel nih sekarang, ya nggak? Karena Cik. saya sebetulnya, ini kan ayam panggangnya buat nanti pas buka puasa, ya. Ya. Jadi saat ini saya mau bikin sambal simple. Saya suka sambal pete, ya. Oh, Jadi oke. Chef, boleh untuk ini saya bikin. dibawahin dikit nggak screen-nya? Di Ya, tilt ini dikit. saya tunjukin. Ya, Screen. Gini. Yes, oke. Saya tunjukin ya. Ini bahan-bahannya saya tunjukin dulu ya. Saya Oh. ada berambang, ini ya. Lihat aja nggak apa-apa. Saya ada berambang di sini kan. Ini ada, biarnya ini kelihatan. Ini lihat nggak ini? Lihat kan? banget, lihat banget. Oke, ini bawang putih sama bawang merah ya. Kemudian saya ada cabai. Ini ada cabai merah sama cabai keriting ya. Tadi ya. Ambil nyatet nih. Nah ya, cabai merah sama cabai keriting ya. Kemudian saya ada tomat hijau sama tomat merah ya. Oh, oke. Kemudian saya ada pete ya. Ini ada pete. Ya, dan saya udah kupas. Kemudian ini saya punya terasi di sini ya. Ini saya kalau bikin terasi biasanya saya bakar dulu terasinya.
Kemudian saya giling jadi bubuk, terus saya simpen di dalam plastik biar nggak satu rumah tuh bau terasi aja gitu loh. Yo, Ya. Oke, sekarang saya potong-potong dulu ya. Ini semua dipotong kasar ya, nggak usah halus-halus karena nanti kok kemasak nanti kan. Nih coba kalian bisa lihat saya potong-potong. Lihat Nih kelihatan saya banget. potong-potong. Kelihatan kan? Kelihatan kok. Oke. Oke. Tria, tadi saya mau ngasih tahu aja ya sebelum tadi kita mulai tadi waktu kita mau video conference saya sudah cuci tangan ya. Jadi jangan pikir saya nggak cuci tangan. Saya selalu sebelum masak pasti cuci tangan. Standar higienis seorang chef ya kan. Tadi Itu aku aja lupa tuh nanya. Iya. Itu harus, apalagi di saat ini ya, selalu cuci tangan. Sebelum bikin masakan, setelah bikin masakan, sebelum mau makan, setelah kita makan, ya nggak? Oh iya. Jangan lupa cuci tangan pakai air sabun. Chef kalau di kitchen kan, kalau chef kan pada nggak pakai gloves ya, nggak pakai sarung tangan karena emang tangannya tuh udah bersih banget gitu ya. Kan ngaduk-ngaduk. Betul, karena kita karena di kitchen itu harus setiap saat tuh cuci tangan gitu loh. Sekarang gini, ini saya kasih pertanyaan nih. Kalau seandainya kita pakai sarung tangan, tapi dengan sarung tangan kita pegang segalanya, nggak cuci tangan juga, kan sama aja bohongnya. Betul. Oke. Semua dipotong agak kasar ya. Jadi karena ini toh juga nanti akan ditumis ya segalanya. Ini cabenya saya potong kasar. Saya menggunakan bijinya juga ya. Jadi ini aja apa? Kalau ada pertanyaan tanya ya, Pria. Ya, ada udah dikumpulin pertanyaan sama produser. Oke. Chef, kameranya ke bawahin lagi boleh kah Chef? Jadi chefnya ke bawah lagi, kameranya ke bawahan lagi. Maaf. Kata ibu produser ke bawah lagi Chef. Ya, oke, cus. Mantap. Gini? Okay. Yes. Oke. Sip. Nah, ini sebetulnya bisa juga diulek ya. Kita bisa ulek, tapi ulekan saya besar banget. Dan buat saya lebih cepat kalau saya potong pakai tangan lah. Bisa diulek nanti kalau seandainya sambelnya sudah mateng bisa kita ulek lagi gitu. Tapi biasanya kalau saya masak kalau saya masak sambel biasanya nanti lama-lama hancur sendiri gitu ya nggak? Oh iya. Ada yang nanya, Chef kidal ya? Ini atau screenku yang kebalik atau Chef emang kidal? Hah? Enggak kan? Kebalik? Enggak tuh. Enggak kidal kan? Saya lihat. Enggak. Oh iya, kalau di Instagram Live tuh kebalik dia screennya, jadi kayak kidal masaknya. Iya. Iya tuh teman-teman, kalau Instagram Live tuh emang kebalik dia, kayak misal apronnya itu kebacanya degannya kebalik. Iya, kebacanya kebalik ya. Karena itu kan memang ya kebalik kameranya kan. Iya. Banyak yang nanya, tunggu sebentar ya pemirsa. Pemirsa yang berbahagia akan dijawab oleh Chef Degan setelah selesai nyambel, tenang aja. Pokoknya teman-teman yang belum nyimak atau mau share teman-temannya, Instagram Live ini akan ditayangkan selama 24 jam, akan bertahan di Instagram story-nya Femina. Setelah 24 jam akan kita masukkan ke Instagram Feed. Jadinya teman-teman bisa melihat wawancara ini terus dan menerus sampai kapanpun yang diinginkan, sambil belajar resep sambelnya sampai bisa ya. Pria akan share resep sambal setelah ini ya. Nah, biasanya kalau kita bikin sambal ini kan harus hati-hati ya, tak kasih saran nih. Habis motong, khususnya habis motong cabai ya. Jangan lupa cuci tangan. Jangan ucek-ucek mata gitu loh. Oh iya betul. Ini saya ngomong dari pengalaman loh. Pedasnya berapa hari itu? Nggak hilang-hilang. Wah, gua itu bahaya. Apalagi kita ke toilet, Tria. Nggak lupa cuci tangan. Waduh, itu. Kan emang
kalau biar hilang pedasnya pakai apa cuci tangannya? Pakai odol, pakai sabun cukup hilang. Ya pakai sabun aja cukup lah, ya nggak? Hilang. Hmm. Ya. Tapi buat Kali saya memang pastinya lebih cepat Hah? motong ya. Ya. Buat saya lebih cepat motong. Buat chef. Iya. Oh, pertanyaan, boleh pakai food processor please? Boleh. Boleh? Boleh. Kadang-kadang Yes. ada yang punya food processor, pakai Yes. food processor. Mau pakai ulekan, silahkan pakai ulekan, ya nggak? Oke. Pokoknya sahabat Femina beli deh namanya food processor itu sangat membantu. Aku pun membeli belakangan ini dan sangat membantu mencincang segala macam hal, mengaduk segala macam hal, mengaduk cookies sampai mencincang bumbu-bumbu dressing, bumbu-bumbu sambal di food processor aja. Betul sekali. Nah, sekarang saya tumis dulu ya. Ini saya mau tumis dulu. Saya kasih Halo minyak Ron dulu. Prasanto. Ya, saya udah masukin minyak. Saya masukin berambangnya ya. Yes, oke. Saya sambil cuci tangan dulu ya. Tuh, wajib fardu ain. Halo Chef Martino Arlandi. Komposisinya resep akan di-share, tenang aja abis ini. Femina mah lengkap, ya. Kalau mau nonton langsung caranya di videonya, kalau mau lihat resepnya langsung ketulis di caption nanti. Hai, Nah, Chef soalnya gini Tria, saya tuh sebetulnya kenapa saya pilih sambal ini, selain itu memang kesukaan saya, ya, sambal ini. Keduanya, kemarin kan di IG saya bikin tuh sambal pete, tapi banyak yang nanya, saya kan cuman lihat produk yang sudah jadi aja kan, lihat hasilnya aja. Jadi banyak yang nanya, gimana sih bikinnya, Chef? Makanya sekarang kita bikin, ya nggak? Kompornya aja bagus, teman-teman. Lihat kompornya dan wajan bagus, teman-teman. Itulah kalau kita ke dapur seorang chef, kita bisa ngintip. Jadi gitu. Ini tomatnya saya juga potong-potong ya. Saya potong-potong. Kasar aja dengan bijinya segala ya, nggak masalah. Ya. Ada yang tanya, Mbak, Chef, berambangnya apaan? Bawang merah dan bawang putih? Iya, bawang merah, bawang putih. Abis ini kita akan share ya, berapa siung-siungnya. Betul. Chef, bener nggak sih ada mitos, katanya kalau bahan sama, yang bikin sambal beda orang, bisa beda. Kalau di dapur hotel kan nggak boleh gitu, harus konsisten. Itu mitos apa beneran? Itu beneran itu. Tapi memang susah. Itu masak itu di tangan ya. Masak itu di tangan. Kita masing-masing tuh, misalnya gini, saya bisa aja bikin satu resep yang sama, tapi yang eksekusi dua orang yang berbeda, bisa beda loh. Apalagi kalau orang Karena ketiganya gini, eksekusi. yang orang ketiganya nyicip aja. Makasih, itu tugas aku. Tuh, teman-teman, jadi memang kita harus trial and error, sering belajar. Jadi karena resep pertama, kedua, kata Chef Degan, kadang-kadang kalau gagal, itu mah biasa, chef pun begitu. Jadi kalau bikin sambal pun rasanya beda. Kadang di hotel juga bisa beda, tapi beda-bedanya mereka kan terkalibrasi, nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kalau misalnya udah habis praktek itu, kok kurang sedap, teruslah berpraktik dan temukan gaya goyangan sambal Anda sendiri. Betul. Nih, saya kasih contoh misalnya ya. Dulu waktu saya di hotel itu, gimana? Ada yang nanya tadi, kalau telat nonton videonya bagaimana? Ada di Instagram feed Femina sayang, tenang aja abis ini. Oke, Mbak Femina Magazine-nya lucu. Aku jurnalis loh. Nih, kadang emang suka jadi MC. Bisa MC kawinan, MC badut, ultah anak, silakan. Apalagi dia mau masak, bisa. Hubungin lewat Femina. Waduh, kalau pakai standarisasi takaran bisa beda rasa nggak? Dia bilang ada yang pengen, ada yang nanya kalau pakai gram-gram yang percis gitu, apakah tetap beda rasa? Beda, tetap beda. Soalnya gini, kadang-kadang apinya terlalu panas, ya nggak? Yang satu masak apinya bagus, pas. Ada yang satu masak apinya agak lebih panas. Hasilnya beda gitu loh, ya nggak? Kemudian
di kompor terlalu lama misalnya dengan ukuran yang sama ini, ya nggak? Bisa beda. Sama dengan ini ya, sama dengan baking gitu loh. Ini ya, Iya. kita kasih misalnya resep kue ya, resep kue. Saya bikin resep kue atau roti misalnya, saya bikin di Jerman, resepnya sama yang di Indonesia. Bisa Iya. beda. Kenapa? Beda Karena dong. airnya beda, udaranya beda, tepungnya Yang penting orang biarpun Jerman tepung yang beda. sama, Petani beda, Jerman. sedikit beda gitu, ya nggak? Nah itu kita harus mengerti dulu juga alat-alat kita gitu loh, ya nggak? Iya. Jadi teman-teman, Penting banget bawa alat kita ngerti alat. iya, kan kalau kayak itu kan bahan alami ya, bahan alami itu lain tanah, lain cuaca, itu pasti beda kadar-kadarnya. Jadi resep Iya. itu hanyalah acuan, kita tetap harus nyicip-nyicip terus gitu. Jadi bukan Nah. resep yang salah gitu. Tria, ini bawangnya udah mulai berwarna ya, saya lihat kan, ya. Oke, sekarang saya masukin cabenya ya dalam situ ya. Ini ya, saya masukin cabenya. Banyak banget tuh. Ya kan maunya pedes ya nggak? Nelan ludah batal puasa nggak ya? Barusan nih. Jangan dong. Ini tantangan seorang chef itu pas setiap bulan puasa itu. Apalagi masak di kitchen yang besar di bangket. Itu selalu tantangan kita. Kalau nggak inget, gampang banget suka nyicipin dan sesuatu akhirnya nyicip batal ya nggak? Iya. Tapi Ada yang nanya. selalu ada yang ingetin. Oke. Chef, kalau ada yang nanya kalau ayam panggangnya vegetarian, dia nggak makan daging, ayamnya boleh ganti apa enaknya? Tempe tahu atau apa? Terong bakar atau apa? Boleh tempe tahu, terong, jamur misalnya, ya nggak? Ada yang nanya Apa? Itu terong tuh bagus, cocok juga, ya nggak? Oke. Chef, ada yang mau nanya lagi supaya ayam panggang kering tetap lembut, bumbu meresap. Karena di berapa kali bikin marinate bumbu, rasa daging tetap cenderung hambar. Why? Dia bikin apa? Maaf, boleh ulang nggak? Dia bikin apa? Ayam bakar. Bikin ayam panggang resep udah bener, tapi bumbu nggak ngeresep, hambar. Oke, itu kalau saya bikin ya, kalau ayam itu ayam utuh ya misalnya. Kalau saya bikin ayam utuh, saya memastikan bahwa ayamnya tuh bener-bener dibumbuin di dalam sama di luarnya juga, ya. Oke. Jadi kita garemin nggak cuma luarnya aja, nggak luarnya aja, tapi dalamnya juga, ya. Oke. Kemudian saya kasih, misalnya saya kasih butter, ya, karena butter atau mentega ya, karena itu kan lemak ya, lemak itu kan banyak flavor itu, ya nggak? Iya. Kemudian dia nanti masak dari dalam itu gurihnya tuh dari dalam, ya nggak? Nah nanti waktunya juga harus tepat, jangan terlalu cepet masaknya, ya nggak? Oke. Berapa lama chef kira-kira tadi manggangnya? Heatnya berapa? Durasi berapa? Satu setengah jam. Biasanya saya mulai dengan 190 derajat 1 jam. Kemudian saya buka tutupnya. Tadi kan lihat ada tutupnya ya. Saya buka tutupnya dan saya lanjutin lagi sekitar setengah jam di oven. Tapi kita harus monitor kalau seandainya warnanya kurang coklat, kita naikin suhunya kita 200 lah. Oke. Ya. Sip. Dan itu tergantung ovennya juga ya, Tria. Tadi nambah-nambah minyak itu kapan kita mesti nambahin minyak? Tuh ada yang nanya. Kok tadi nambah-nambah mulu? Karena di sambal tadi pas saya awalnya kan minyaknya nggak terlalu banyak. Tambah banyak bahan masuk, kita harus nambah minyak. Karena itu cabai sama berambangnya itu kan dia ngeresep banyak minyaknya. Dia serepin minyaknya itu, jadi kita lebih baik nambah lagi. Untuk pembersihan cutting board talenan dari kayu gimana kalau chef bersihinnya? Ada yang nanya. Habis saya pakai, setiap kali saya potong satu saya bersihin. Setelah itu saya bersihin pakai air sabun ya kalau udah selesai. Terus saya keringin. Jadi saya taruh berdiri supaya dari semua sisi kena angin dia cepat kering. Ya, jadi jangan berdempetan nyimpennya. Baik. Kita lihat ayamnya dulu ya. Ayo ikut saya. Oke. Coba lihat udah berwarna tuh ayamnya. Tadi kan dibuka ya teman-teman ya, kata chef dibuka setengah jalan. Oke, bagus. Bagus.
Jadi teman-teman, tadi kata chef boleh naikin apinya kalau udah terakhir-terakhir, kalau kurang kecoklatan, karena dalamnya udah matang. Jadi kita udah terakhir-terakhir gedein api untuk mencapai kulit yang browning saja. Sip. Ini nih, Daredel yang lebih bagus lagi. Oke. Chef ada yang nanya kalau nggak suka pete ditiadakan boleh atau diganti apa yang sama aromatiknya? Boleh. Ini kan namanya kan memang sambal pete. Kalau nggak mau ada pete ya nggak masalah, ya nggak? Ganti aja. Oke. Gantinya boleh apa? Ya nggak usah ada pete. Nggak usah ya, tetap udah enak ya. Iya. Nih ada yang nanya, tambahin kemangi, daun kemangi segar boleh nggak? Boleh. Itu bisa dimasukin belakangan, ya nggak? Ada yang nanya, kalau mau pakai cabai lombok, katanya cabai lombok itu lebih kecil, lebih pedas, boleh? Boleh, mau cabai apa aja kan tergantung selera masing-masing. Kalau saya kan nggak bisa terlalu pedas banget, karena istri saya tuh nggak bisa pedas-pedas, ya nggak? Ibu saya juga sekarang udah menjaga makanan yang nggak terlalu pedas banget. Ini saya masukin petenya nih ya. Ya. Petenya dimasukin awal sebelum ininya masuk apa? Sebelum tomatnya masuk, karena pete juga mengeluarkan banyak aroma ya. Iya. Ternyata banyak, jadi saya pindahin pennya lah. Oke. Oh. Nih, saya gantiin pennya. Ada yang usul posisi MC di bawah, posisi chef di atas. Dari Kinela Kitchen. Dari kemarin udah dipikirin itu sayang, Kinela Kitchen. Posisi aku di bawah, yang demo di atas. Cuman masalahnya Femina Magazine di atas supaya kita pengen nge-save video ini setelah itu di-share ke Instagram Femina gitu, di-share ke audiens kita biar bisa pada ngeliat gitu. Nah. Oke, pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan lagi ya. Kalau buat ayam buat ungkep panggang sebagai menu frozen food tetap lembut walaupun dia beku, bisa nggak chef? Kadang jadi dia ini keluhannya kadang kalau beku itu dia dipanggang nggak lembut lagi. Bener nggak itu atau perasaan? Nggak, dia tetap lembut ya. Tetap lembut. Itu tergantung timing kita, ya nggak? Oke. Itu tetap lembut, cumannya satu. Kita harus hati-hati jangan masak terlalu lama. Kalau ayam yang frozen itu cepat sekali keringnya. Ya. Kalau kita masak ayam yang fresh atau yang segar dibanding ayam yang frozen, hasilnya nanti yang frozen itu lebih kering dibanding sama yang fresh. Oke. Chef ditanya menu yang cocok disiapin buat sahur sekalian buka puasa. Jadi ini ibu ini mau masak cuma satu lauk doang, tapi bisa sahur Ya. bisa, puasa bisa. Yang kira-kira teksturnya walaupun ditinggalin lama tetap enak itu apa chef? Masakan apa misal? Nah, sekarang ya kalau yang kayak gitu-gitu biasanya yang dipanggang misalnya ya, itu kan teksturnya nggak terlalu hancur gitu loh. Kalau saya sih gini aja, atau tahu tempe misalnya ya. Kalau saya sih gini aja, kayak misalnya tadi malam saya bikin sup ya, saya bikin sup ayam ya, banyak sayurannya di dalam, ya nggak? Jadi banyak sayurannya di dalam, ada kentang juga, ada macam-macam sayuran supaya dapat karbo juga, dapat serat juga, sama dapat proteinnya ayamnya sendiri ya. Nah, kalau memang kurang nendang, kasih nasi, makan pakai nasi. Nah, itu bisa dimakan untuk buka puasa, dan besoknya bisa dimakan untuk sahur, ya nggak? Apalagi besoknya dimakan untuk sahur, rasanya lebih enak lagi, lebih nyerep lagi kan, semua masakannya. Sama kayak kita makan sebuntut misalnya, ya nggak? Yes, benar. Enaknya besoknya gitu loh. Ya gimana? Chef ada yang nanya supaya kalau dia mau bikin ayam
panggang kayak tadi, kalau mau di storage, di storing supaya nggak kering, gimana tuh Chef? Ditutup foil kah, ditutup cling wrap kah, atau piye? Ya, ditutup cling wrap. Tapi tunggu sampai dingin ya. Atau enggak Oke. pakai aluminum foil juga. Kalau aluminum foil dia panas kan lebih baik. Kalau saya sih bilang keluarin, dinginkan dulu, baru ditutup pakai cling wrap sama aluminum foil juga apa. Tapi saya pakai plastik wrap cukup, udah masuk ke kulkas. Oke. Tapi harus keadaan dingin ya, udah dingin ya, Oke. jangan pas panas-panas. Oke, kita punya 5 menit lagi nih Chef ya buat melihat hasil akhir sambal pete. Yeay, aduh enak Ini banget. saya masukin tomatnya sekarang ya. Waduh, terakhir ya masukin tomat ya. Iya, kalau kamu di sini, baunya udah enak banget. Kenapa harus di terakhir, Chef? Supaya yang lainnya bangsa cabe, pete mengeluarkan rasanya gitu loh. Karena kalau pas kita masukin tomat, kan tomat keluarin banyak air, ya nggak? Oh. Nah, kalau ke pete, cabe, brambang itu kan bisa ngeluarin rasanya pas air belum masuk, ya nggak? Itu di saatnya kita yang lainnya duluan. Pas nanti tomat masuk, nanti tomat dia ngeluarin banyak airnya. Nah, di situ nanti ya kalau seandainya petinya dimasukin belakangan atau brambangnya dimasukin belakangan atau cabenya, dia nggak bisa ngeluarin aromanya gitu loh. Oh iya iya. Oke. Sip lah. Abis Nah, ini udah ya, udah kelar gitu. udah saya kasih sekarang garam ya. Saya Terakhir kasih ya teman-teman garam ya. garam. Oke. Sambal itu harus enak ya, harus sedap ya. Jadi jangan takut kasih bumbu ya. Oke. Kemudian saya kasih terasi. Dari mana terasi saya? Ini dia. Ada yang nanya kalau dia kayak mau bikin ayam goreng Indonesia nih, kalau lengkuas tuh bikin pahit nggak ke ayam? Enggak, itu kalau bisa bumbunya agak belakangan, jangan dari awalnya. Oke. Ini saya kasih terasinya dikit ya. Merica. Cukup. Banyak ya tuh teman-teman, biar sedap tuh kuncinya. Perpaduan antara garam, merica, pakai gula nggak? Saya nggak pakai merica, saya cuma pakai garam, terasi, sama gula. Oh ya tadi barusan gula ya? Oke. Enggak, barusan itu terasi. Gulanya Terasi. saya kasih sekarang nih. Oh tuh. Bentar ya, sambil gulanya dulu saya lupa ya. Ya. Oke, teman-teman tadi ada yang nanya resepnya kita akan share ya setelah Instagram Live habis ini. Cara-cara metodenya juga teman-teman bisa lihat di Instagram Live yang akan masuk di feed. Teman-teman bisa lihat gambarnya full karena kalau di feed komennya akan hilang. Jadi ketika Instagram Live ditayangkan kembali di feed, semua komen akan hilang sehingga teman-teman bisa melihat layar pembuatan lebih jelas lagi. Oke, ada yang nanya kemarin masak tongseng. Instead of daging kambing, dia pakai daging sapi, tapi kekenyalannya agak kurang. Apakah pengaruh dari flaming karena kurang pas? Nggak kenyal. Dia bikin tongseng dari sapi, tapi kok nggak kenyal ya? Kurang lama. Kurang lama masaknya. Kurang lama. Itu biasanya sapi itu bagus juga, daging sapi bagus juga, tapi itu kurang lama. Ya. Ini saya kasih gula ya. Ini pakai filling ini. Yes, oke. Nah, teman-teman tuh ada yang bilang Hartoyo Handoko, kaldu bubuk dan MSG. Itu tergantung teman-teman habitnya seperti biasa, seperti apa sih di rumah gitu. Kadang kalau yang pakai kaldu bubuk masih ada gitu. Kalau MSG sih mungkin udah kurang dikurangi penggunaan. Tapi kalau teman-teman tergantung sebetulnya bagaimana biasa di rumah ditambahin. Kalau saya nggak pakai sih. Kaldu bubuk tanpa kaldu bubuk dan MSG ini rasanya sih udah cukup ya chef ya, karena bumbunya maksimal banget, ini bahannya nggak ada yang dikurangin. Nggak ada, ini semua ada ya. Ini ada asinnya, ada asemnya dari tomatnya, ya nggak? Ada gurihnya dari garamnya, terus ada terasinya kan, terasi kan juga membawa gurih tuh kan. Yes. Jadi saya pikir nggak usah ada MSG. Ini saya nggak pakai MSG atau nggak pakai penyedap rasa. Saya sini sama sekali nggak pakai. Cuman kita harus sabar. Kita harus masak ini sampai benar-benar hancur gitu loh, ya nggak? Oke. Sip Tomatnya. lah. Nah, ini sekarang kalau saya Tri ya,
saya tidak ngulek ini lagi karena saya masak biasanya sampai tomatnya sampai hancur ya nggak. Nah, kalau kita mau ngulek ini petenya dimasukin belakangan ya nggak. Kalau kita mau ngulek ya nggak. Nanti kan petenya hancur. Sedangkan saya ingin ada tekstur kalau saya. Oke. Sip lah. Baik. Oke. Ini baunya udah sedap ya. Oke. Ini kita harus hati-hati supaya kita nggak nyicip dan nggak batal puasa ini. Oke, teman-teman, kita bakal closing sebentar lagi. Jangan lupa yang pada penasaran dengan masakan Chef Degan bisa follow @nasibagues, nasi bagus, nasi BAGOES kalau mau ngeliat masakannya, bisa catering harian ke rumah dan juga sambal-sambal semuanya resep dari Chef Degan. Oke, jadi tinggal diterusin aja Chef ya. Sebentar lagi kita akan closing nih. Thank you banget masakannya, sambal rahasianya Chef Degan udah diliatin jelas banget, teman-teman bisa lihat abis ini. Chef ada pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman sebelum kita close pesan saya adalah gini, biarpun kita di rumah aja ya, jangan berhenti beraktivitas ya. Okay. Masak mumpung lagi ada waktu, belajar masak ya nggak. Dan masak buat keluarga biar mereka juga happy, ya nggak? Kemudian tetap sehat, tetap aktif, dan tetap olahraga, ya. Oke. Terima kasih Chef Degan, terima kasih semua sahabat Femina yang udah kasih pertanyaan. Thank you banget. Tapi semua pertanyaan nggak bisa dijawab karena ini waktunya udah nggak terasa ya. Pasti kita waktunya udah habis kalau obrolan terlalu menyenangkan seperti ini. Yang mau cari-cari makanan buat donasi bisa juga pesan ke Chef Degan karena udah profesional, dapurnya juga higienis ya. Oke, saya Tria undur diri. Thank you banget Chef Degan atas terima kasih ya. Salam buat Mbak Nike. Oke, bye-bye. Dadah, Mbak Nike. Thank you, see you. Semoga corona ini cepat berakhir. Bye. Iya, bye. Oke. Oke, teman-teman Femina, terima kasih atas obrolannya, tontonannya, udah siap udah nonton, udah kasih pertanyaan. Sampai jumpa lagi di Instagram Live hari Senin dengan Chef Index Tanker. Saya Tria undur diri, sampai jumpa hari Senin di Food 911. Oke, bye.